Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Rohim dengan NIM 1323052 dari Prodi Manajemen Pemasaran Universitas 11 Maret. Di sini saya akan melakukan langkah-langkah mediating effect menggunakan software Smart PLS. Baik, selanjutnya ini merupakan tampilan pertama dari Smart PLS-nya. Kemudian kita buat new project. Kita namai dengan project A. Kemudian jika sudah, kita double klik to import data di bagian sini, masukkan data yang diinginkan. Di sini tertera ada data tes data CSV, kita masukkan. Selanjutnya, jika sudah, kita kembali ke project A. Kemudian kita beri latent variable. Di sini dibutuhkan 9 latent variabel. Kemudian kita rapikan. Selanjutnya kita rename dari latent variable satu, kita ubah menjadi PR quality. Kemudian latent variable 2 kita ubah menjadi perceived enjoyment. Kemudian selanjutnya kita ubah lagi menjadi perceived immersion. Lalu kita ubah kembali untuk latent variable 4 menjadi perceived usefulness. Dan selanjutnya kita ubah menjadi perceived cost. Untuk latent variable 6 kita ubah menjadi perceived risk. Untuk latent variable 7 kita ubah menjadi perceived complexity. Kemudian untuk latent variable 8 kita ubah menjadi perceived value. Dan yang terakhir kita rename menjadi behavioral intention. Langkah selanjutnya di sini terdapat indikator dari JHI sampai dengan eh, PR. Dari indikator tersebut kita masukkan sesuai dengan eh, indikator endogen ataupun dependent yang diperlukan. Yang pertama JHI sampai dengan PI kita masukkan ke VR quality.
Kemudian PE dimasukkan ke perceived enjoyment. Selanjutnya PIM kita masukkan ke perceived immersion. Selanjutnya PU kita masukkan ke perceived usefulness. Kemudian PC kita masukkan ke perceived cost. Selanjutnya untuk PR kita masukkan ke perceived risk. Kemudian PCOM kita masukkan ke perceived complexity. Kemudian PV kita masukkan ke perceived value. Dan yang terakhir BI kita masukkan ke behavioral intention. Jika sudah, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita klik di bagian connect. Kita hubungkan dari satu indikator ke indikator lain. Yang pertama VR quality ke perceived enjoyment. Selanjutnya VR quality ke perceived immersion. Dan seterusnya. Jika sudah, selanjutnya kita hubungkan dari indikator passive enjoyment sampai dengan perceived complexity ke perceived value. Kemudian perceived value ke behavior intention. Kemudian di bagian VR quality kita switch agar menjadi reflektif. Jika semua indikator sudah berwarna biru, ini menandakan dari satu indikator ke indikator lain telah terhubung. Kemudian kita lakukan calculate. Yang pertama PLS algorithm. Kemudian kita start calculation. Ini tampilan pertama dari PLS algoritmnya. Dan yang pertama kita lihat overloading dahulu. Di sini ada beberapa indikator yang berwarna merah menandakan eh, belum signifikan atau tidak signifikan. Ini menandakan bisa dilihat jika di bawah 0,7 menandakan bahwa indikator tersebut tidak signifikan. Kemudian langkah yang kedua kita bisa melakukan bootstrapping. Kemudian kita start
calculation. Dari tampilan bootstrapping ini terlihat ada beberapa indikator yang berwarna merah menandakan ini belum signifikan atau tidak signifikan. Kita bisa lihat di bagian project MPLS. Di sini ada beberapa indikator yang nilainya di bawah 0,7. Ini menandakan bahwa indikator tersebut belum signifikan. Kita bisa hapus atau hilangkan indikator-indikator ini yang masih ataupun yang nilainya di bawah 0,7. Yang pertama ada CV2, kemudian ada SQ1, kemudian ada SQ3, dan terakhir eh, sudah cukup. Kemudian kita hapus atau hilangkan. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan PS algorithm kembali. Kita start calculation. Bisa dilihat dari auto loading di sini menampilkan bahwa dari indikator-indikator tadi terlihat bahwa ada indikator tersebut jika dihilangkan, eh, indikator-indikator lain yang berwarna hijau semakin banyak ataupun lebih dominan. Kita lihat di bagian project MPLS, jika kita lakukan bootstrapping, dilihat bahwa semua indikator tersebut sudah ataupun nilainya sudah di atas 0,7. Ini menandakan bahwa indikator-indikator di sini telah signifikan terhadap variabel independennya. Kita bisa lihat di bagian eh, outer loadingnya. Di outer loading ini menggambarkan bahwa ataupun menunjukkan seberapa kuat suatu indikator merefleksikan konstruknya. Kita bisa lihat di sini nilainya adalah sudah hijau ataupun sudah signifikan. Ini menandakan bahwa analisis per konstruk ini sudah bagus ataupun sangat baik. Kemudian eh, untuk analisis per konstruk, behavior intention, eh, indikator loading ini memiliki nilai yang cukup tinggi ataupun eh, mendekati 0,7, yaitu ada di 0,724, kemudian 0,721, dan yang terakhir 0,034. Kesimpulannya eh, pen- dari autoloadingnya, ini adalah konstruk secara umum sangat baik dengan loading mayoritas di atas 0,70. Kemudian kita bisa lihat di bagian PLS algorithm, kita klik di bagian R square. R square di sini adalah mengukur seberapa besar variabel atau konstruk endogen atau dependent yang dapat dijelaskan oleh konstruk independent. R square adalah versi yang sudah disesuaikan dengan jumlah variabel dalam model. Kesimpulannya, konstruk yang paling kuat dijelaskan yaitu adalah versi enjoyment dengan eh, angka 0,544 dan angka 0,543. Kemudian passive usefulness di angka 0,457 dan 40456, dan juga passive impression di angka 0,455 dan 0,454. Ini menandakan bahwa tiga konstruk ini merupakan konstruk yang paling kuat di antara konstruk-konstruk yang lain. Kemudian kita bisa lihat di bagian F square. Di sini pengaruh
VR quality terhadap konstruk lain sangat kuat dan signifikan. Kemudian VR quality ini bisa dilihat sangat penting, terutama dalam meningkatkan kesenangan kegunaan dan kesan yang dirasakan pengguna. Namun tidak semua efek dari VR quality berujung pada niat berperilaku secara langsung. Perceived value adalah mediator kunci dalam membentuk niat pengguna untuk bertindak, misalnya membeli ataupun menggunakan VR. Selanjutnya kita coba lakukan lagi bootstrapping menggunakan bantal ataupun satu ekor. Karena tadi kita menggunakan tes tipe yaitu dua ekor atau tail, kita ubah ke bantal. Kemudian start calculation. Di sini dapat dilihat bahwa eh, indikator-indikator tersebut memiliki nilai p-value di bawah 0,7. Ini menandakan bahwa variabel-variabel tersebut signifikan terhadap independen. Kemudian kita bisa lihat di bagian outer loading. Di sini untuk nilai p-value-nya dominan ataupun keseluruhannya sudah di bawah 0,7, menandakan bahwa variabel-variabel tersebut sudah signifikan terhadap variabel independen. Kesimpulannya, dari eh, penelitian ini bahwa VR quality sangatlah penting, terutama dalam meningkatkan kesenangan kegunaan dan kesan eh, yang dirasakan oleh pengguna. Eh, Namun tidak semua efek dari virtual reality ini berujung pada niat membeli ataupun berperilaku secara langsung. Jadi perceived value di sini menggambarkan bahwa membentuk niat pengguna untuk bertindak, misal membeli ataupun menggunakan virtual reality. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.